Efisiensi anggaran memiliki pengaruh yang kompleks dan signifikan terhadap pendidikan. Ketika anggaran pendidikan dikelola secara efisien, dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Namun, jika efisiensi diartikan sebagai pemotongan anggaran tanpa strategi yang tepat, hal ini justru dapat berdampak negatif pada kualitas dan pemerataan pendidikan. Dampak positif efisiensi. Anggaran efisiensi anggaran dapat membawa dampak positif jika dilakukan dengan bijak dan strategis. Peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan alokasi dana yang tepat, anggaran dapat difokuskan pada program-program inti yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya adalah pelatihan guru, pengadaan buku, dan bahan ajar yang relevan, serta peningkatan teknologi pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan ketersediaan sumber belajar yang memadai. Optimalisasi sarana dan prasarana. Dana yang efisien dapat digunakan untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas sekolah yang mendukung proses belajar mengajar, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang kondusif. Peningkatan aksesibilitas pendidikan. Efisiensi dapat memungkinkan penyaluran beasiswa atau bantuan pendidikan yang lebih tepat sasaran bagi siswa kurang mampu, sehingga memperluas akses pendidikan bagi mereka yang sebelumnya terhambat masalah biaya. Pengurangan pemborosan. Efisiensi melibatkan identifikasi dan eliminasi pengeluaran yang tidak efektif atau tidak transparan. Ini termasuk pengurangan biaya operasional yang tidak perlu atau program-program yang tidak berdampak signifikan pada hasil pendidikan. Digitalisasi administrasi sekolah, misalnya, dapat mengurangi biaya jangka panjang. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan anggaran yang efisien seringkali menuntut pengawasan yang ketat dan transparansi, yang dapat mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan. Dampak negatif efisiensi anggaran jika tidak tepat sasaran. Sebaliknya, efisiensi yang salah kaprah atau pemangkasan anggaran yang tidak terencana dapat menimbulkan dampak negatif. Penurunan kualitas pendidikan, pemotongan anggaran pada pos-pos penting seperti gaji dan tunjangan guru, program pengembangan profesional, atau pengadaan alat peraga dapat menurunkan motivasi pendidik dan kualitas pembelajaran. Sekolah di daerah terpencil yang sangat bergantung pada dana pemerintah bisa kesulitan dalam pengadaan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Meningkatnya ketimpangan pendidikan. Jika beasiswa dan subsidi dikurangi, kesenjangan akses pendidikan antara siswa dari keluarga mampu dan kurang mampu akan semakin lebar. Anak-anak dari keluarga miskin bisa terpaksa putus sekolah karena tidak ada lagi bantuan dana. Hambatan inovasi dan penelitian, pengurangan dana penelitian di perguruan tinggi atau program inovasi akademik dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta daya saing bangsa di masa depan. Pemecatan tenaga pendidik honorer, pemangkasan anggaran yang ekstrim dapat menyebabkan pemecatan guru honorer secara massal, yang berdampak pada ketersediaan tenaga pengajar dan kualitas pendidikan di daerah tertentu. Menurunnya kepercayaan publik, kebijakan efisiensi yang tidak dikomunikasikan dengan baik dan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola sektor pendidikan. Kesimpulan, efisiensi anggaran dalam pendidikan adalah sebuah keniscayaan, terutama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Namun, kuncinya terletak pada bagaimana efisiensi itu dilakukan. Efisiensi haruslah cerdas, berbasis data, dan selektif, dengan memprioritaskan program-program yang memiliki dampak langsung pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Penghematan tidak boleh mengorbankan kualitas, riset, atau kesempatan belajar bagi generasi muda. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas juga penting untuk mencari sumber pendanaan alternatif dan memastikan pendidikan tetap menjadi pilar utama pembangunan bangsa.